Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aris Setia Putra Nugraha, nomor absen 15 dari kelas 2 HKM. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana cara membuat quotation dan juga sales order non-sale, dan nantinya akan dikirim ke customer. Lalu eh, bagaimana cara kita juga akan di sini mengirim barang, dan nantinya setelah dikirim ke customer, nanti kita juga akan membuat invoice customer dan juga melakukan payment. Dan nantinya yang langkah-langkah terakhir yaitu bagaimana cara kita untuk merekonsiliasi pendapatan bank maupun kas ya. Baik, untuk 10 contoh transaksi sudah saya buat. Langsung saja untuk yang pertama kita masuk pada modul sales. Di sini langsung saja, di sini untuk membuat quotation yang pertama, kita tinggal memilih menu new, tampilan new ini, kita pencet. Nah, yang pertama itu ada dari CV Sukses Abadi, CV Sukses Abadi, lalu expiration-nya tanggal 29 Maret. Nah, ini untuk price list-nya tetap di default IDR ya. Lalu payment terms-nya juga immediate payment. Lalu produk yang dipesan, di sini ada yang kita tawarkan. Di sini ada wardrobe 5 unit. Yang pertama ada wardrobe, unitnya 5. Lalu di sini ada lemari pakaian 2 pintu. Tadi pakaian 2 pintu sebanyak 2. Lalu yang ketiga ada buku minimalis. Buku minimalis sebanyak 3 juga. Nah, di sini tuh sudah terlihat kuantitasnya. Di sini ada yang merah ya, simbol merah ini menandakan bahwa untuk wardrobe kuantitas 5 itu tidak belum tersedia. Nah, kita harus melakukan produksi terlebih dahulu untuk melakukan proses pengiriman. Nah, sebelum itu kita juga bisa mengirim atau eh, mencocokkan dengan mengirim quotation ini kepada customer. Minimal. Oke, langsung kita confirm. Nah, di sini sebelum kita melakukan delivery, ini tuh tidak ada eh, apa sih, produknya itu jumlahnya belum mencukupi. Nah, kita tutup saja, kita pindah ke bagian manufacturing, kita buat manufacture orders, yaitu wardrobe sebanyak 20. Banyak kan? Banyak 5. Nah, di sini bahan-bahannya sudah tersedia ya. Langsung saja kita confirm. Lalu kita produce all. Oh, bentar. Oh, selesai.
kita cek barangnya di wardrobe. Nah, sudah 6 menit, 6 menit di tangan. Nah, di sini manufaktur ada 6 ya, yaitu telah dibikin yang produk yang telah dibuat. Lalu kita pindah ke source, salah satu ini. Nah, di sini sudah mencukupi. Langsung saja kita delivery, kita validate. Confirm. Setelah itu kita lihat di bagian source. Nah, sudah terkirim ya. Terkirim sebanyak 5, 2, dan 3. Semua sudah terkirim dengan total 28 juta, 28 juta 27.500 sudah termasuk dengan PPN. Lalu kita buat invoice-nya ya. Di sini ada dua invoice, tipe invoice. Yang pertama ada regular invoice dan juga down payment atau DP atau pembayaran di muka. Di sini down payment-nya terdapat dua jenis. Yang pertama ada percentage dan juga fixed amount. Yang percentage ini dapat dikatakan jika customer ingin melakukan pembayaran persenan. Contohnya seperti melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar 20%, contohnya seperti 30% seperti itu. Nah, yang kedua yaitu down payment fixed amount. Nah, di sini tuh eh, maksudnya eh, DP-nya sudah ditentukan sebesar nominal tersebut. Contohnya eh, 2 juta atau 5 juta gitu. Nah, untuk saat ini kita pilihnya yang regular face saja. Print draft. Nah, di sini invoice-nya sudah dibikin. Lalu kita lihat di sini dan invoice-nya. Nah, kita confirm ya. Nah, setelah kita confirm di sini due date-nya untuk pembayarannya kita lakukan pada tanggal 5 April aja. Kita bisa jarak 1 minggu. Ini sudah cocok. Lalu kita send by email ya. Kita bisa post, send. Nah, lalu kita pay melalui cash ya. Bandetnya dilakukan teman sini tanggal 4 create payment. Nah, di sini tulisannya in payment ya. Berarti masih dalam proses pembayaran. Lalu kita juga contohnya di sini telah sang customer ini sudah melakukan pembayaran. Lalu kita perlu memvalidasi pembayaran tersebut apakah sudah diterima atau belum. Apabila sudah, kita tinggal chat validate. Nah, setelah itu kita juga perlu melakukan rekonsiliasi pada modul counting ya. Nah, di sini kita perlu melakukan eh, melakukan rekonsiliasi pada jurnal yang tadi lihat yang rekonsil. Nah, di sini ada
sukses abadi sebesar 28 juta 475 belum direkonsil. Kita pilih, kita pencet rekonsil akunnya cash ya. Lalu date-nya tanggal segini, bentar. Lalu date-nya tanggal 4. Lalu jumlahnya sebesar seperti ini, bentar. Banyak rekonsil. Nah, setelah sudah berarti telah direkonsil. Lalu kita lanjut pada transaksi yang kedua ya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita ya di sini new yang kedua itu buat toko ngambil makmur. Toko ngambil makmur. Expiration-nya tanggal 29 Maret. Oh, 9 Maret. Immediate payment kita immediate payment saja. Nah, kita lihat di sini produknya apa saja kita bukan polisi kantor habis terus habis sebanyak 2 unit. Berapa besar besar sebanyak unit kan. Lalu yang ketiga ada kursi rapat lipat, kursi rapat lipat sebanyak 4. Oke. Nah, lalu kita sampai email sama ya langkahnya. Lalu kita cek kuantiti 2 di sini tuh kuantitasnya tersedia ya produknya. Tidak perlu melakukan pembelian maupun proses produksi. Kita confirm. Di sini masuk pada label sales order. Kita langsung saja sudah sesuai. Kita delivery. Di sini deadline-nya sekarang schedule date-nya 29. Oh, schedule date-nya tanggal 30. Nah, langsung di sini tertulis product availability dan label ya. Jadi produk kita sudah tersedia yang ingin kita kirim ke customer. Validate. Lalu kita lihat di salesnya makmur. Kita bikin invoice-nya, regular invoice. Ini masih di draft ya. Masih di draft. Kita lihat, oke. Kita ke confirm. Di sini invoice date-nya tanggal 29 Maret. Lalu delivery-nya 29 Maret. Kita send by email. Kita makan di sini, kita transaksi melalui cash dan payment date-nya tanggal kita
Berarti tanggal 4 Maret. Jadi payment. Nah, di sini aku tulis in payment ya. Kita lihat. Nah, kita perlu melakukan validasi terlebih dahulu dan lanjut kepada bagian accounting dan akan direkonsiliasi. Jadi, jurnal items, cari yang dari reconcile. Nah, di sini ada, lihat di sini ada yang nominalnya 25 juta, reconcile. Account-nya cash. Sini. Ah, sudah ya. Jadi, nah, receivable dan juga cash atau piutang ya, piutang juga kredit. Oke, untuk transaksi berikutnya saya akan percepat karena akan durasi yang cukup lama. Kita percepat saja.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana jika pengiriman produk kita itu dua kali pengiriman, contohnya pada tanggal ini ya, toko Sentosa ini yang akan dikirim pada tanggal 19 dan juga 23 April. Contohnya tanggal 18 ini, kita itu hanya mengirimkan dua barang saja atau dua produk, yaitu meja belajar anak sebanyak 14 unit, dan juga lemari pakaian dua pintu. Dan lemari pakaian dua pintu 3 unit. Dan tanggal 20 April, ini kita akan mengirimkan jam makan 4 kursi 3 unit, sofa ruang tamu 3 unit, tempat tidur king size 6 unit. Nah, hal ini tuh sering terjadi ya di kehidupan kerja. Karena kan apabila contohnya pada tanggal 19 ini, eh, jasa pengiriman kita itu hanya bisa mengangkut sebanyak unit ini aja. Oh, bila ditambahkan dengan unit-unit yang lain ini tidak muat atau tidak cukup. Nah, kita membaginya dengan dua kali pengiriman pada tanggal 19 April dan juga 23 oh, typo padahal 23 April. Nah, bagaimana cara melakukan pengirimannya? Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasi. Nah, kita buat pertama quotation-nya dulu untuk siapa ya? Toko Sentosa. Toko Sentosa. Inspiration Mail. Sambil. Nah, price list default aja. Kemudian payment masih sama ya. Oke. Lalu kita conversion by mail. Quotationnya kita send ke customer. Kita send. Salah. Sorry. Kita bikin ulang yang baru ya. Produknya belum dimasukin, sorry. Nah, di sini produk pertama tuh meja belajar anak, meja belajar anak sebanyak 14. Contohnya tadi salah melakukan pengiriman ya. Kita buat quotation yang baru dan nantinya kita akan kirim ulang ke customer. Tadi itu kita mengirim quotation kosong ke customer. Nggak ada produknya. Terus si baru pakaian dua pintu sebanyak 3. Lalu yang ketiga ada siap menjamakan 4 kopi. Menjamakan 4 kopi sebanyak 4 ya, 4 tiga. Sebanyak 3. Ada sofa ruang tamu 3 juga. Ruang tamu 3. Lalu yang terakhir ada tempat tidur king size sebanyak 6. Sebanyak 6. Nah, di sini semua menunjukkan simbol hijau ya, menandakan bahwa produk kita itu untuk produk-produk yang ini, yang ini itu ada produk itu. Lalu kita send by email ulang. Send. Kalau sudah langsung kita confirm. Kita di sini melakukan pengiriman dan sesuai melakukan pengiriman. Nah, pengiriman pertama contohnya di sini dilakukan pada tanggal 19 April. Kita apply. Lalu di sini kita akan memilih barang apa saja yang akan dikirimkan pada tanggal tersebut. Kita pilih pick.
Di sini barang yang DP tanggal 6 itu ada dua produk, yaitu meja belajar anak sebanyak 14 dan juga lemari pakaian dua pintu sebanyak 3 unit. Meja belajar anak sebanyak 14 dan juga lemari pakaian dua pintu sebanyak 3. Nah, kita validate. Ini kan ya? Ya, betul. Kita validate. Nah, di sini muncul sebuah pemberitahuan, you have processed less product than the initial demand. Ya, di sini maksudnya itu produk yang kita akan proses ini itu kurang dari permintaannya. Lalu ada juga create to order if you expect to process the remaining product later. Nah, di sini ada pilihan create back order jika kamu ingin melanjutkan pemesanan ini, uh, proses ini, pemesan ini pada lain hari lah, seperti itu. Dan do not create back order if you will not process the remaining product. Di sini ada juga tidak usah bikin back order jika kalian tidak ingin melanjutkan produk sisanya, tidak ingin diantar, tidak ingin diantar. Kejadian seperti itu contohnya seperti uh, customer tiba-tiba meminta yang dikirim itu produknya hanya meja baca anak dan lemari pakaian itu aja, seperti itu contohnya. Di sini kan kita karena kita dikarenakan kita itu ingin melakukan dua kali pengiriman, dikarenakan jasa pengirimnya itu tidak cukup ya. Jadi kita melakukan dua kali pengiriman, jadi kita kirim back order. Nah, yang ini sudah terkirim. Kita lihat di toko jasa. Nah, di sini sudah deliver ya, 14 masa belajar anak 14 unit dan juga lemari pakaian 2 pintu 3 unit. Dan yang ini belum di deliver, yaitu meja makan 4 kursi dan juga sofa ruang tamu 3 unit belum dikirim, dan juga tempat tidur king size sebanyak 6 unit juga belum dikirim. Lalu kita delivery yang kedua, kita lihat nih, yang kedua belum. Nah, tanggalnya tanggal 23 April, produknya available, dan juga kita klik saja semua. Nah, validate, lalu kita balik ke quotation, kita cek. Nah, sudah terdeliver atau belum kirim ya semua produk kita. Lalu kita bikin invoice-nya, kita pilih yang regular invoice, lalu kita cek. Oke, sudah semua. Kita confirm, lalu kita pay melalui cash ya, in payment. Nah, di sini muncul in payment ya, atau dalam proses pembayaran. Kita payment, validate. Nah, seperti proses-proses sebelumnya, kita juga perlu melakukan rekonsiliasi pada modul accounting ini ya. Journal item, kita pilih yang unreconciled. Nah, ini ada tulisannya ya, invoice 2025 per 10. Kita reconcile akun cash. Oke, dapat reconcile. Akunnya yaitu berapa sih?
Nambah 109 juta. Nah, ini ya, bersama pajak ya. Dan next, kreditnya account receivable atau piutang sebesar 121.323.000, dan juga cashnya debit sebesar 123.323.000. Nah, setelah itu sudah selesai. Saya telah menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat quotation, mulai dari quotation, lalu sales order, lalu melakukan pengiriman barang, lalu dan juga telah bagaimana cara langkah-langkah membuat invoice, juga melakukan rekonsiliasi akun kas maupun bank. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.